Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi lembaga jasa keuangan, bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Ya, kita masuk ke materi. Apa sih pengertian bank? Nah, bank adalah sebuah lembaga dengan intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, menukar uang, dan meminjamkan uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan, menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu 3 fungsi bank. Yang pertama, agent of trust bank dianggap sebagai lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan sebagai kunci dan landasan utama dalam aktivitas perbankan. Yang kedua, ada agent of development. Ini disebabkan oleh kemampuan bank untuk menawarkan berbagai aktivitas seperti investasi dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, agent of service bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti peminjaman dana, penyimpanan dana, serta lain-lain. Selanjutnya ialah jenis-jenis bank. Bank dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kegiatan operasional dan berdasarkan bentuk badan usaha. Berdasarkan kegiatan operasional meliputi bank umum, bank BPR atau bank syariah, dan bank sentral. Lalu selanjutnya, ada berdasarkan bentuk badan usaha, seperti bank berbentuk koperasi, bank berbentuk perusahaan perseorangan, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT, bank berbentuk firma, serta jasa perbankan. Materi selanjutnya ialah pengertian bank umum. Apa sih yang dimaksud bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan atau jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yang dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum terbagi menjadi 2, yaitu bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta. Bank umum milik pemerintah yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, dan Bank BTN, serta Bank Mandiri. Dan bank untuk daftar bank umum milik swasta ialah BCA dan Bank Muamalat. Selanjutnya ialah kegiatan utama bank umum diantaranya 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang ketujuh atau yang terakhir, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Selanjutnya adalah Bank BPR. Apa sih yang dimaksud dengan BPR? Bank BPR adalah singkatan dari Bank Pekreditan Rakyat. Ialah adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa saja yang termasuk ke dalam daftar Bank BPN? Yang pertama, Badan Kredit Desa atau BKD. Badan Kredit Desa atau BKD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Yang kedua, bukan Badan Kredit Desa. Adapun contoh BPR bukan Badan Kredit Desa ini yaitu LDKP, ialah Lembaga Dana Kredit Pedesaan. Yang ketiga, LDKP, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Ialah jenis LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah atau PD, koperasi perseroan terbatas atau PT.
Selanjutnya ialah Bank Sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang bertanggung jawab pada suatu kebijakan moneter. Tugas bank sentral pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter harus dijalankan untuk menjaga peredaran jumlah mata uang yang ada pada masyarakat. Yang kedua adalah mengatur dan mengawasi perbankan. BI harus melakukan pengawasan makrodensial yang berguna untuk menjaga stabilitas sebuah sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan makrodensial ini merupakan sebuah kebijakan yang sudah disusun untuk bisa memberikan batasan dengan risiko dan juga biaya yang kritis dan sistematik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila dari materi yang saya sampaikan masih ada kekurangan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.